Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakar Sudian Wisa dan Brian Alwi akan mempresentasikan tentang manusia dan kehidupan. Pengertian manusia dan kehidupan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dianugerahi potensi-potensi kesempurnaan, baik pada dimensi basyariah atau fisik maupun insaniah kemanusiaan. Kedua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebab hilangnya salah satu dari kedua unsur tersebut berakibat pada hilangnya ciri utama sebagai manusia. Kehidupan adalah persoalan filsafat dan spiritual yang berkaitan dengan keutamaan kehidupan atau keberadaan secara umum atau eksistensi. Makna kehidupan juga dapat diungkapkan dalam berbagai kalimat tanya seperti apa yang harus dilakukan, mengapa kita ada di sini, apa itu kehidupan, dan apa tujuan keberadaan, atau bahkan apakah kehidupan ada sama sekali. Makna kehidupan sudah lama menjadi bahan spekulasi secara filosofis, ilmiah, dan teologis. Berbagai kebudayaan dan ideologi memiliki jawabannya masing-masing untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian, hakikat kehidupan manusia. Hakikat kehidupan manusia adalah menuju kematian, suka tidak suka, mau tidak mau, manusia pasti akan mengalami yang namanya mati. Sesungguhnya kita datang ke dunia ini bukanlah atas kehendak kita. Manusia datang ke dunia bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, tetapi manusia datang ke dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia yang difikirkan siang dan malam adalah apa mau saya, apa mau saya, apa mau istri saya, apa mau anak saya, apa maunya golongan saya. Sedikit manusia yang berpikir apa sebenarnya maksud Allah Subhanahu wa taala menghantar ke dunia ini. Sibuk manusia dengan kemauannya masing-masing, lupa bahwa dia datang ke dunia atas kehendak Allah. Sumber kehidupan manusia. Indonesia adalah negara yang akan kaya dengan rempah. Di Indonesia terdapat banyak sumber daya alam yang menyangkut kehidupan orang banyak, dan sumber daya alam tersebut tidak boleh dilarang untuk dimilikinya karena hal tersebut adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada manusia untuk dijaga dan dilestarikan demi kepentingan bersama. Kepemilikan umum dapat dikatakan haram apabila sumber-sumber kepemilikan dihargai dengan harga tanpa ada perantara orang atau jasa untuk membantu pengambilnya. Oleh karena itu, kepemilikan bisa dikatakan haram dan maca yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya napan tiga hal yaitu air, rumput, api, dan harganya haram. Abu Said berkata, maksudnya air yang mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, perjalanan itu manusia. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Berawal dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai pada alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, surga dan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan setiap fase dari perjalanan panjang manusia itu. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berfungsi untuk memberikan pedoman bagi umat manusia tentang perjalanan atau rihlah tersebut. Suatu rihlah panjang yang akan dilalui oleh setiap manusia tanpa kecuali. Manusia yang diciptakan Allah SWT dari tidak ada menjadi ada akan terus mengalami proses panjang
sesuai rencana yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW semakin mengokohkan tentang kisah Rihlatul Insan. Disebutkan dalam hadisnya, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, "Untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tujuan hidup manusia dalam Islam. Jika kita diciptakan oleh pencipta, maka pastilah pencipta itu pasti memiliki alasan tujuan dalam menciptakan kita. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tujuan Tuhan bagi keberadaan kita. Islam adalah respons terhadap pencarian manusia akan makna. Tujuan pencipta bagi semua pria dan wanita Islam ini adalah untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Al-Quran mengajarkan kita bahwa setiap manusia dilahirkan sadar akan Tuhan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap ini kekuasaan Tuhan, atau agar kalian tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sisa dahulu?" Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.